Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku dari Elvanis Pandi, dan aku adalah seorang perawat. Hari ini aku ingin membahas beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya aku ingin minta maaf dulu kepada kalian yang mungkin udah ngasih pertanyaan di kolom komentar tapi belum sempat aku jawab, jadi aku jawab sekarang ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama dari Nurmayanti Maya. Kalau ke luar negeri, apakah harus lancar berbahasa Inggris? Ya, salah satunya berbahasa Inggris. Kenapa? Karena untuk bisa berkarya di luar negeri, kita kan otomatis pasien kita itu adalah orang sana gitu loh. Misalkan taruhlah, misalkan ke negara Inggris misalkan. Nah, karena negara tersebut memakai bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa dari daerah tersebut gitu loh. Salah satunya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi mungkin beda halnya ketika misalkan Demaya ini mau berkarir di Eropa misalkan Belanda. Belanda kan bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Belanda. Jadi ketika kita ingin berkarir di suatu negara, kita itu harus bisa menggunakan bahasa negara tersebut, intinya seperti itu. Kita kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia ketika berhubungan dengan pasien, ketika kita melakukan tindakan keperawatan, kan itu nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi minimal bahasa Inggris harus punya gitu loh, harus bisa menguasai. Oke, selanjutnya masih dari Narmayanti Maya. Kak, kalau jadi PNS lulusan keperawatan minimal D3 atau S1 tampan? Nurse, ya nurse emang tampan sih, insya Allah. Maksudnya tampak kali ya. Kak, kalau mau jadi PNS lulusan keperawatan minimal D3 atau S1 tanpa nurse bisa nggak? Kalau untuk formasi sih dari yang lowongan PNS yang terakhir saya lihat, itu D3 keperawatan tuh ada lowongannya, S1 tanpa nurse juga ada. Cuma kalau S1 tanpa nurse itu dia ditempatkan bukan di pelayanan kesehatan. Jadi kayak misalkan waktu itu saya pernah dapet yang di kementerian apa ya, lupa. Di salah satu kementerian, tapi tugas dan fungsinya itu bukan sebagai perawat pelaksana gitu loh, tapi kayak analisis data kayak gitulah. Itu tetap ada, cuma memang porsinya tidak terlalu besar kalau misalkan untuk S1 tanpa nurse. Kalau untuk D3 keperawatan dan S1 dengan profesi nurse itu banyak. Di setiap kabupaten hampir ada untuk alokasi D3 keperawatan sama S1 keperawatan plus nurse. Oke, selanjutnya masih dari Narmayanti Maya. Ini banyak banget ya pertanyaannya, gak apa-apa. Kak, perawat bisa jadi PNS gak maksudnya? Apakah perawat bisa kerja selain di rumah sakit? Ya, perawat bisa bekerja selain di rumah sakit. Mungkin lebih tepatnya bisa bekerja selain di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan misalkan kayak di Tasik itu ada yang namanya Sigesit. Sigesit itu kayak perawat ambulan, perawat gawat darurat. Itu juga bisa dikatakan sebagai pelayanan kesehatan. Tetapi mungkin yang dimaksud Narmayanti Maya ini, apakah perawat bisa kerja di selain fasilitas pelayanan kesehatan? Ya, tentu saja bisa. Misalkan jadi enumerator data, jadi berkarir di asuransi juga ada, dan temanku juga ada dia yang berkarir mungkin bisa dikatakan sedikit melenceng dari keperawatan gitu. Tapi istilahnya ketika kalian sudah lulus di pendidikan keperawatan, kalian bisa berkarir di luar rumah sakit gitu ya. Oke, ya masih dari Narmayanti Maya. Kak, kalau kita cuma lulus S1 itu kan nggak bisa kerja di rumah sakit. Betul, sebagai perawat pelaksana ya maksudnya ya. Terus prospek kerja selain rumah sakit, apakah bisa kerja di dinas kesehatan? Oke, ya bisa di dinas kesehatan.
Cuma kalau di dinas kesehatan itu yang saya tahu tugas dan fungsinya bukan sebagai perawat yang memberikan tindakan keperawatan, tapi lebih ke administrasi gitu loh. Jadi dia mengurusi misalkan misalkan saya taruh contohnya Kabupaten Tasikmalaya ya. Misalkan dia kerja di dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Biasanya itu kalau teman saya ada di bagian pengumpulan data, misalkan di kecamatan A itu jumlah masyarakat yang pada bulan Januari misalkan menderita diare itu ada berapa. Terus penyakit-penyakit endemik ya seperti tuberkulosis di sana ada berapa. Dan kayak gitulah istilahnya, dia itu bertugas sebagai pengumpul data. Dia yang tahu data di daerah Tasikmalaya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di dinas kesehatan perawat pun bisa berkarir. Oke. Next. Selanjutnya dari Najwa SA. Kamu tanya, boleh. Apakah S1 dulu terus baru boleh ambil profesi nurse? Ya. Boleh gak sih kalau langsung ambil profesi nurse jadi kuliah langsung 5 tahun gitu Kak? Mungkin bisa dikatakan seperti ini. Kalau saya sih nganggapnya kalau profesi nurse itu adalah satu paket dengan S1 keperawatan. Memang untuk durasinya itu sekitar 5 tahun kurang lebih. Jadi mungkin yang dimaksud Najwa ini bisa nggak langsung 5 tahun kuliah keperawatan gitu ya, itu maksudnya S1 keperawatan plus nurse. Tetapi karena kita sebelum profesi nurse kita harus menyelesaikan jenjang S1 keperawatan terlebih dahulu. Jadi kalau ditambahin sih ya sama-sama 5 tahun gitu loh. Dan dalam 5 tahun itu kamu udah bisa kamu lulus dari S1 keperawatan dan profesi nurse seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Nur Aziza. Kamu nanya, boleh. Kita sebagai mahasiswa keperawatan, apakah langkah lebih baiknya masuk organisasi kampus atau fokus kuliah keperawatan aja? Karena saya bingung nih, Kak, mau masuk organisasi apa tidak, takutnya mengganggu akademik begitu. Terima kasih, sama-sama. Jadi untuk mahasiswa keperawatan, saya saranin untuk ikut organisasi. Jadi maaf kalau ada yang beda pendapat ya. Jadi saya saranin untuk masuk organisasi, yaitu organisasi apapun yang sesuai dengan peminatan ya. Maksudnya gini loh, ketika kita masuk organisasi, kita itu akan punya suatu kemampuan yang kita tidak dapatkan di kelas. Salah satunya adalah bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Artinya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang di luar kelas kita gitu loh. Kita mungkin akan punya banyak kenalan, kita juga akan punya banyak pengalaman yang mungkin itu tidak akan didapatkan di kelas gitu loh. Kalau melihat pengalaman sebelumnya, saya dulu ketika kuliah, ketika semester 1 itu langsung masuk organisasi karena saya sudah bisa merasakan manfaat dari organisasi itu seperti apa. Salah satunya ada public speaking. Nah, kalau kita runtutkan dengan keperawatan, itu kan ada yang namanya komunikasi terapeutik. Dan komunikasi terapeutik itu tidak bisa kita latih hanya di kelas saja gitu loh. Kita juga masih ngelatih kepada orang lain yang mungkin istilahnya orang awam gitu loh. Nah, dan itu bisa saya latih ketika saya masuk organisasi. Nah, kalau untuk organisasi yang kalau misalkan Nur Aziza ini bingung mau masuk organisasi apa, ya lihat dulu di kampusnya gitu loh. Kalau misalkan memang ada organisasi yang dia ada sangkut pautnya dengan perawat, ikuti aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan Nur Aziza punya hobi ataupun peminatan kepada sesuatu juga keperawatan pun gak jadi masalah. Toh nantinya juga efek baik dari organisasi tersebut bisa ada rasakan sendiri gitu loh. Saya sendiri tentang organisasi ini memang ya bisa dikatakan cukup lumayan banyak lah pengalaman ketika kuliah. Jadi saya itu orangnya tidak melulu di kelas gitu, karena saya pikir kalau misalkan kita melulu di kelas, sekalipun kita IPK kita bagus, tetapi kemampuan public speaking salah satunya tidak diasah dengan baik, ya percuma aja gitu loh. Toh nanti juga nilai yang kita kumpulin dari semester 1 sampai semester sekian itu kan
bisa dikatakan itu kan hanya mengantarkan kita nyampe interview kerja gitu loh. Maksudnya gitu, bukan berarti ilmu yang kita dapat nggak berguna, tapi pengaplikasian dari ilmu kita itu tidak hanya kita dapatkan di kelas gitu loh. Jadi saran saya yang utama adalah ketika kalian bingung apakah akademik ataupun masuk organisasi, saya sarankan dua-duanya masukin. Kalian harus bisa berprestasi di kelas dan harus bisa berprestasi di organisasi. Itu akan kalian rasakan efek baiknya ketika kalian sudah lulus nanti. Dan kalian bisa bandingin dengan orang-orang yang mungkin cuma di kelas aja dan tidak ikut organisasi. Pasti rasanya beda. Gitu loh. Oke, satu hal lagi tentang organisasi dan akademik ini, kita harus bisa menyeimbangkan. Jujur saja, mungkin akan ada istilahnya dilema gitu. Mungkin pada suatu saat kalian bisa merasakan antara akademik dan masalah organisasi. Tapi kalau saya dulu, saya berusaha untuk bisa ada di antara tengah-tengah itu gitu loh. Saya bisa berprestasi di kelas dan saya bisa berprestasi juga di organisasi. Dan ya saya rasa saya bisa menyimbangkan itu gitu loh. Jadi saya tidak tertinggal di kelas dan saya juga tidak tertinggal di organisasi gitu. Dan pada saat lulus, ya alhamdulillah prestasi tidak begitu buruk dan pengalaman di organisasi pun cukup banyak. Dan ketika pertama kali melamar kerja, ternyata apa yang saya dapatkan ketika kuliah, ketika di kelas dan ketika di organisasi itu sangat bermanfaat sekali ketika bekerja gitu loh. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya pertama kali bekerja dan saya cuma punya skill di akademik doang tanpa di organisasi, kayaknya itu akan jadi hari-hari yang sulit gitu loh. Jadi saya saranin tetap masuk organisasi, tapi tetap harus seimbang gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Saifullah Pul. Kak, Instagram kakak apa? Oke, nanti aku sebutin di deskripsi ya. Oke, segitu dulu pertemuan hari ini. Tetap stay di channel Mantilo ID karena aku akan lebih sering upload video-video tentang keperawatan dan keseharianku. Oke, bye-bye.